Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mitra muslim. Kembali kita ketemu lagi di kuliah bersama Ustadz Edi Hamdi. Apa kabar Ustadz? Sehat, alhamdulillah sehat. Di episode ini kita istimewa sekali karena kedatangan dua tamu kita. Oh ya. Yang sebelah kanan kita ini Pak Jarwo yang selalu kuat, Ketua Persatuan Siniman Komedi Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berkat susu kurma. Loh, catat satu Masih. Ketua Umum Paski Pusat. Dan di sebelah kiri saya adalah Fakih Ngademin. Situ. Oh iya. Fakih Ngademin. Tapi kalau ngomong suka manasin kalau dia ya. Enggak lah sih. Apa kabar, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Jangan makan permen karet kalau ngomong. Lah enggak emang kayak gini sih. Oh, kayak gitu. Iya, mana kalau orang Thailand kayak begini semua. Oh, campuran. Campuran saya. Campuran. Maksudnya antara Thailand dengan Indonesia. Enggak lah. Jadi Lah campuran maksudnya apa? Bapak saya mah aslinya sini Brebes. Brebes. Ibu Brebes. Lah, Itu bukan campuran dong. Campuran. Pak. Campuran dari mana? Bapak saya Brebes. Hmm. Ibu Brebes. Iya. Terus dia nyampur. Jadi saya. Tadi bilang katanya dari Thailand. Oh iya, contoh singkong Thailand yang ada di Indonesia ini. Kayak keju ya. Ustaz, kali ini kita akan bicara tentang Tahun Baru Islam, 1 Muharram. Pak Jarwo lebih kenal dengan Tahun Baru Masehi kali ya? Ya biasa masyarakat Indonesia seperti itu tahunya 1 Januari Masehi. Iya. Di tahun baru Masehi ya. Iya. Nah sekarang lebih masif lagi kita harus menggerakkan yang namanya peringatan 1 Muharram tahun Hijriah. Iya. Ngademin juga gitu sih. Iya biasa tahun baru selalu Apa? muter-muter sana sini. Oh. Tahunnya itu aja. Oh gitu. Muter-muter doang. Iya mubang-mubang. Oh, muter-muter. Lah, iya. Jarang ada juga kalau di Tahun Baru kelihatan. Ustaz, silakan diterangkan kenapa Tahun Baru Islam itu dimulai atau 1 Muharram? Sebetulnya ada peristiwa apa? Baik, mitra muslim, terima kasih Mas Jarwo dengan Mas Fakih. Iya Pak. Muharram ini sebetulnya pertama kali dicetuskan pada masa Umar bin Khattab, ya, khalifah yang kedua setelah Abu Bakar, lalu Umar bin Khattab. Itu persisnya 6 tahun setelah wafatnya baginda Rasulullah SAW. Kalau baginda wafat tahun 622, berarti katakanlah 628 Masehi. Hijriahnya belum ada. Oh, dia Masehi, belum Masehi. ada, kan Masehi. Masehi. Iya, Masih iya, menganut iya. pada Isa Al-Masih, Iya. Isa alaihissalam. Jadi 622, 628. Setengah 7 malam dengan 22 Iya, ya. bukan. Tahun. Oh tahun 622 Masehi. Masehi, Iya. Masehi. Jadi Habis buka Mau puasa Isa berarti. itu 22. Ya. jadi Umar bin Khattab dengan sahabat-sahabatnya bingung bagaimana penanggalan terhadap masanya pada saat itu. Iya. Karena tidak mau menggunakan masa zaman Masehi. Masehi. Nah, akhirnya dihitung-hitung apakah dengan kelahiran Nabi Muhammad dihitung dari sana atau dengan hijrah. Akhirnya Ali bin Abi Thalib, khalifah yang keempat, Oh, yang keempat. Ali bin Abi Thalib memberikan masukan kalau bisa ambil dari masa hijrahnya dari Mekah ke Madinah. Oh. Maka 1 hijrah itu jatuh pada saat hijrahnya Rasulullah SAW dari kota Madinah ke Dari Mekah. Mekah. Dari Mekah ke Mekah, Madinah. Madinah. Nah, Oh. disitulah dihitung 1 hijriah. Iya. Coba dilihat perhitungan 1 hijriah dengan Masehi, kan jangkanya hampir 600 tahun. 600 Ya, tahun. karena ya. pada saat itu tahun 628. Iya. Kamu belum ada. Belum, ya. Masehi. Nah, hijriah baru dimulai saat itu. Iya. Pada saat hijriah. Jadi penanggalan hijriah pada masa Umar bin Khattab dan dilakukan diambil dari hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke kota Madinah. Itu hitungannya dari situ. Iya. Terus yang mendapat proyek pencetakan almanak dulu siapa itu yang pertama itu? Pikirannya saat itu belum ada. Oh belum ya? Nah, saya pikir udah ada. Pakai itu, Kali aja si Ibeng gitu. Kalau zaman dulu selamannya aja dia. Itu PT Sentosa yang dapat. Kalau zaman dulu kan pencetakan buat offset ya. Iya. Offset ya kan? Offset. Offset ya. Kalau keluar kalau offset ya? Iya. Nah, kemudian di Muharram di bulan Muharram ya. Iya, Tahun tahun Muharram itu banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi. Mungkin Pak Jarwo pernah dengar kali 10 Muharram itu lebih dikenal di Indonesia itu
lebaran Yatim. anak yatim. yatim, ya Iya, kan? lebaran yatim. Dan ternyata masih banyak lagi peristiwa di 10 Muharram itu. Apa aja itu Di ya? antaranya apa Ustadz kira-kira? Kan Bukan begini. kira-kira pasti ini. Tapi itu Ya. saya mau nanya dulu, lebaran yatim ada di sini aja apa dari zaman dulu Iya. Khalifah itu udah ada? Lebaran yatim itu sebetulnya bukan lebarannya, puasanya. Oh, puasa. Puasanya. Jadi Rasulullah ketika itu pada tanggal 9 Muharram. Muharram dia Iya, oh iya. dia melakukan makan-makan bersama keluarga, memberikan makanan kepada tetangga-tetangga. Akhirnya itu diambil hari raya, kan perayaan yatim ya, perayaan Iya. yatim dari situ sebetulnya diambilnya. Perayaan yatim seperti hari pahlawan, hari kemerdekaan. Itu konotasinya. Tapi peristiwa Muharram itu sebetulnya Rasulullah kenapa harus puasa? Karena pada zaman ketika Rasulullah hijrah ke Mekah, ke Madinah, dia bertemu dengan orang Yahudi. Ada 3 Yahudi, Bani Khazraj, Aus dan Khazraj di sana sedang berpuasa pada tanggal itu, tanggal 10. Akhirnya Rasulullah mengatakan, ini sedang pada ngapain gitu? Di sini pada ngapain? Kita lagi puasa. Kata Rasulullah, puasa apaan? Kami menghargai bahwa Nabi Musa alaihissalam pertama kali mendapatkan 10 Commandment. 10 perintah Tuhan. 10 perintah Tuhan di Sinai, Gunung Sinai yang sekarang di Mesir itu pada tanggal itu, sehingga kami berpuasa karena menghargai itu. Akhirnya Rasulullah mengatakan, nahnu ahaqqu minkum. Sebetulnya kami sebagai umat Islam lebih berhak daripada Anda. Makanya kami juga berpuasa. Cuma berpuasanya jangan tanggal 10 kata Rasulullah. Tambahin satu lagi tanggal 9 supaya jangan sama. Jadi ada puasa Asyura, ada puasa Tasu'a. Tasu'a itu 9. Nah, makanya puasa itu sekarang dilakukan di Indonesia dan seterusnya itu 2 hari. 9 dan 10. Nah, tapi Rasulullah tidak sempat puasa tanggal 9. Ketika Rasulullah mengatakan itu, setelah itu Rasulullah wafat. Jadi sebenarnya yang dilaksanakan Rasulullah pada tanggal 10. Nah, cuma sekarang berkembang karena mengambil kias bahwa Rasulullah walaupun tidak melakukan, tetapi belum sempat melakukan ya. belum sempat melakukan, tapi sudah diucapkan. Iya. Sehingga kita mengikuti sunnah 9 dan Rasulullah. 10. Iya. Gitu. Nah, kenapa harus tanggal 10? Karena kejadian-kejadian pada zaman itu banyak sekali kejadiannya. Kalau saya urut dari atas, Nabi Adam alaihissalam kan pernah melakukan dosa. Dia pernah dosa nggak? Oh banyak. Banyak kan? Iya. Satu aja dulu luar biasa ya. Ini banyak gitu. Ini banyak. Gitu oke. Nabi Adam melakukan dosa pada saat memakan buah kuldi. Iya. Nah, Nabi Adam bertaubat, istighfar kepada Allah pada tanggal 10 Zulhijjah, 10 Muharram, gitu. Itu satu. Turun lagi anaknya siapa? Nabi Adam, Nabi Sis, kemudian Nabi Idris. Nabi Idris naik ke langit pada tanggal 10 Muharram. Turun lagi siapa? Nabi Nuh. Jadi putra daripada Nabi Idris adalah Nabi Nuh, turunan yang ke-6, keempat. Itu Nabi Nuh ketika kan tahu peristiwanya, ingat peristiwanya? Nabi Nuh Kan banjir. banjir. Naik perahu itu pada tanggal 15 Syakban. Makanya kita sering mengadakan Nisfu Syakban kan, Iya, Nisfu Syakban. Waktu itu kan pakai perahu terbuat dari kayu ya. Iya, betul. Kalau sekarang mungkin banjirnya pakai perahu karet. Karet ya. Kalau Kalau banjiran juga dulu kan Nabi Nuh karena itu ya pintu air Manggarai jebol. Bukan lain. Jauh itu sono. Jauh. Nah, Ya, lanjut. pada tanggal 10 Muharram persis, itu kapalnya bersandar di Gunung Judi yang ada di Turki. Pada tanggal itu. 10. Nah, Nabi Ibrahim, tahu Nabi Ibrahim? Saya Peristiwa tahu. Nabi Ibrahim Bapaknya apa? Ismail. Peristiwanya ada yang ingat? Ya menyembelih anaknya itu. Menyembelih Jadi anaknya. akhirnya kurban kan. Oke. Itu ya, bukan yang api yang dibakar. Oh, Ah, api. ini yang Iya. dibakar. Saya pas dari di situ juga. Oh, Iya. habis membakar api juga. Pas liwat aja. Oh, lewat. Iya. Jadi peristiwa itu persis apa yang disampaikan oleh Mas Jarwo. Iya. Tanggal 10 Oh, pas tanggal Muharram, 10 pada, itu. pada waktu pembakaran penyelamatan terhadap Nabi Ibrahim Sama dari Raja Namrud. Raja Namrud ya. Nah, itu. Kemudian lagi dari Ibrahim ke bawah ketemu Nabi Yusuf, cucunya, cicitnya. Nabi Yusuf, kaitan Nabi Yusuf sama siapa? Ingat? Dengan itu. Firaun dia ada. Ya, seorang wanita. Seorang wanita yang namanya Zulaiha. Zulaiha, Nah, iya. kemudian difitnah masuk penjara. Iya. Keluar pada tanggal 10 Muharram. Banyak sebetulnya. Banyak peristiwa tanggal Nabi 10. lagi putranya Ali bin Abi Thalib, Sen. Husain. Husain. Perang Jamal. Itu terbunuhnya di situ pada tanggal 10 Muharram. Jadi Muharram ini
sungguh sangat istimewa lah kira-kira. Gitu. Karena Karena Muharram juga kopi kumis kawin lagi yang kedua. Pas tanggal segitu juga sih. Muharram, ya? Tapi bukan ada kaitan dengan sejarah Iya, Islam. jangan bukan. dipas-pasin, jangan. Beda Sejarah- dia emang. Kalau dia sejarah masa depan anak-anaknya kan. Iya, banyak kejadian berarti itu Ustaz ya, ya. jadi banyak cerita dari zaman Nabi ya sampai dengan zaman Nabi Muhammad SAW. Iya. Terus kalau zaman sekarangnya di Muharram itu apa yang harus kita lakukan untuk mengikuti sunnahnya, ada nggak? Sebenarnya ceritanya begini, ada 4 bulan yang diharamkan untuk disebutkan bulan-bulan haram yang sangat disucikan Allah. Mhm. Dari bulan Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 4 bulan sebetulnya. 4 bulan. Tapi alasannya apa? Karena Arab pada zaman itu kan berperang. Jadi tanggal-tanggal ini kalau bisa Rasulullah sesuai dengan Al-Quran, salah satu surahnya dianjurkan untuk tidak berperang. Sebetulnya itu dasarnya. Dasar awal ceritanya kenapa Muharram kok begitu suci, kok disebut Muharram gitu, kok diharamkan apa? Diharamkan perang. Jadi pada tanggal itu ya tidak ada peperangan gitu. Kecuali kalau kita lihat peperangan, coba lihat di sejarah tidak ada peperangan pada bulan Muharram. Yang ada di bulan Ramadan. Ramadan malah. Ramadan. Iya, bulan Ramadan perangnya itu. Jadi Muharram tidak ada peperangan. Itu salah satu. Kalau istilah sekarang itu ada gencatan senjata pas bulan. Ya, Ramadan. gencatan. Pilkada Desember ya. Iya. Jadi bukan Muharram. Udah perang juga di situ, perang baliho, perang spanduk. Iya. Perang harga juga tuh. Iya, iya. Sama perang sekolah. Jadi untuk di tahun baru kira-kira di pas malam tahun baru apa yang kita lakukan gitu ya? Boleh Ustaz ya? merayakannya gitu ya. Merayakannya seperti apa kan gitu. Yang pasti dia bisa dikatakan hari yang sangat baik, hari baik ya. Karena ada puasa tadi. Karena puasa yang terbaik setelah bulan Ramadan ya bulan Muharram tanggal 10 itu puasanya. Apalagi berbuat baik kepada masyarakat seperti yang tadi saya ceritakan, Rasulullah pada tanggal itu memberikan makanan terhadap keluarganya dan kepada tetangga-tetangganya, itu yang diambil. Iya. Berarti pada tanggal itu kita harus memberikan makanan kepada anak yatim, menghargai, menghormati anak-anak yatim. Di samping itu juga mungkin saat-saat kita untuk berkontemplasi ya. Ya, Artinya mengukur apa ya perjalanan kita selama 1 tahun itu, muhasabah kalau gitu ya. introspeksi. Introspeksi ya. diri itu lebih baik, bagus daripada yang hal-hal yang misalkan sifatnya kriaan atau yang seperti yang Masehi itu kan, yang tahun baru kan pasti ada trompet dan segala macam gitu. Atau mungkin barangkali tahu kenapa kok tiba-tiba ada trompet gitu malam tahun baru. Trompet. Ini Masehi ini. Trompet ini kan asalnya, coba kalau lihat peperangan Romawi dan Persia Iya. melawan kaum muslimin, itu mereka pakai trompet. Itu trompet Iya, yang itu. Orang Romawi kalau perang gitu baru mereka. Nah, kalau kita Allahu Akbar beda gitu. Jadi iya. apa ya? Kode. Kalau pada pasukannya. Zaman itu ikutin Romawi sebetulnya. Jadi kalau pernah pakai trompet kali ini, soalnya dulu belum ada suling soneta, belum ada. Ini pakai trompet masih. Ikan gendang. Berarti kalau malam tahun baru Masehi mereka niup trompet mengikuti mereka sebenarnya. Nah, kurang lebih gitu lah. Selayaknya digunakan yang baik momen itu untuk tadi introspeksi diri, perjalanan selama 1 tahun udah apa saja, menghitung-hitung. Iya, iya, iya. Gitu. Apalagi di momentumnya sangat bagus sekali Ustaz ya. Di 1 Hijriah tahun baru Islam itu, untuk bagaimana generasi Islam ini, anak-anak mudanya, milenial ini lebih tahu dan paham bagaimana untuk mengetahui tentang sejarah Islam gitu kan. Betul. Ya, Ustaz ya. Jadi jangan kita anak-anak muda ini lebih cenderung ke tahun baru Masehi aja, terutama yang Muslim gitu kan. Tapi sekarang sudah mulai di setiap remaja Daerahnya. masjid ya sudah mulai ada. Kadang-kadang kalau di saya sih di Banten itu 1 Muharram malamnya itu masih dilaksanakan pawai obor. Pawai obor. Ya, pawai obor biasa. ya. Tua saya juga gitu. Masih ada ya? Soalnya udah mati lampu. Nggak niat pawai. Iya, punya ciri setiap daerah ya, Iya, merayakannya ya. Ada, masih ada gitu. Artinya gema itu masih terdengar sampai sekarang. Apalagi mungkin kalau secara nasional dikumandangkan terus, itu girohnya akan beda gitu ya. Merupakan satu gairah menyongsong tahun baru Hijriah gitu kan. Itu pesan yang paling ini untuk generasi muda sekarang untuk memperingati 1 Muharram atau tahun baru Hijriah itu. Saya sih kok lihatnya
puasanya ini, Oh, puasa. puasanya itu 1 hari bisa menghilangkan dosa-dosa yang lalu nih buat Mas Jarod. Berapa tahun itu? 1 tahun aja 1 kalau yang tahun. banyak ya. Nggak bisa nambah lagi. Nego gitu. Sama ibengnya bisa nego. 1 tahun ya Allah subhanallah itu. Iya. Oh, luar biasa. 9-10 berarti ya? Ya kita ambil yang mudahnya 10. 10. Kalau Mas Paki kan Kalau susah kalau berat. puasa 2 hari 1 aja. Enggak kan kalau dia sudah terbiasa. Oh, terbiasa. Saya setiap hari puasa. Iya. Memang Masuk masuk kadang dimakan. yang paling gila dia masuk Ramadan sebulan penuh dia. Iya. Iya. Hebat. Niatnya apa sih? Ya, sama aja niatnya puasa. Iya. Apalagi kalau Puasa lagi Muharram. mengkodok. Puasa Muharram. Iya, mengkodok puasa. Niatnya kalau punya puasa yang bolong-bolong, Iya. kita niatkan nawaitu soma kodok. sekalian bisa itu ya? sekalian. Bisa. Gitu. Oh, double, bisa? Iya. Bisa. Dengan 2 niat. Dia niatnya Puasa 1, Muharram untung 1. 2. Tapi dapat kodoknya kan kalimatnya kodok kayak puasa. dulu. Hmm. Nah, pahalanya dapat 2. Itulah kode puasa yang mana nih? Ya pokoknya kapan nggak puasa waktu bulan Iya, Ramadan. iya. Umur 17 tahun. Banyak. Oh, bukan yang Ramadan ya? Di Ramadan. Oh, Ramadan. Kodok yang Ramadan. Pada tanggal itu, tanggal 9, 10 gitu. Bisa aja gitu. Pahala dua-duanya dapat, pahala kodenya dapat, pahala kita dapat mau puasa Muharram yang tadi 10. Iya, iya. Dapat gitu. Artinya kalau yang tadi saya bilang pawai obor dan sebagainya itu bagian dari syiar barangkali. Iya, iya. Syiar agar masyarakat Islam Indonesia itu ngeh bahwa ini tahun baru Iya. kita loh gitu ya. Mungkin bisa lebih diagungkan, lebih dimuliakan Daripada lagi dengan masa-masa- istilah tadi ya. Betul. Daripada masa-masa petasan ya. Iya. Buang itu mendingan masang obor. Perang. Perang. Cuma paling dikecamkan kan. Saya pasang petasan juga. Iya. Tetangga gua punya pulang ngaji atau segala macam pasang petasan juga itu. Karena itu udah apa ya? Tradisi, Macam ya, tradisi biasa. kali ya. Akhirnya jadi kebiasaan. Kalau saya makanya saya saking ini saya daripada beli-beli terus, beli tahun ini nih, saya rekam. Tahun depan Ramadan. iya, Oh. tahun depan dia nggak beli saya setel aja. bahkan sekarang petasan ada yang nyalain di tempat orang tua takut kaget, dia pakai nada gitar. Bukan petasan. Harus silent. Iya. Tapi yang namanya apa? Islam ke Indonesia itu tetap harus ada gitu ya. Ciri Indonesianya gitu kan. Budayaan. Budayanya, cirinya gitu. Ada lagi barangkali yang bisa digali dari luar biasanya ini satu Muharram atau tahun baru Hijriah. Kalau dari segi sejarah itu aja, Mhm. sejarah dari penanggalan pertama, kemudian peristiwa-peristiwa dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Isa ya. Nabi Isa juga diangkat ke langit pada 10 Muharram itu juga tanggal-tanggal itu. Jadi Berarti kan tahun Muharram ini yang sekarang udah memasuki 1442 ya. tapi ya besok ini kita satu Penanggalan pertama yang nyatat itu siapa itu dulu ya? Nah, itu yang Namanya penanggalan itu sampai sekarang Iya. orang tak tahu gitu kan luar biasa kan Kalau itu ya. kalender Ini- belum ada ya. Kalender belum ada. Sebetulnya penanggalan itu di awalnya gara-gara hutang piutang ya, Bang. Kalau lihat digali lagi gitu. Jadi ada hutang piutang, kemudian Umar bin Khattab bingung gimana nih hutang yang kapan gitu. Hutang tahun berapa gitu. Karena kan zaman dulu kan zaman tahun gajah gitu peristiwa Iya, tahun zaman apa gajah. gitu. Nah, ini kebetulan ada pinjam uang, hutang piutang tanggal berapa? Tidak ada tanggal untuk umat Iya. Islam. Karena dulu itu menamakan tahun ini pada saat ada kejadian yang luar biasa ya. Iya. Kayak ada tahun gajah itu kan. Peristiwa kelahiran Rasulullah. Rasul. Oh ya tahun Ada serangan ada serangan dari Raja pasukan Abraha gajah, ya. pasukan gajah Abraha. Abraha ya betul. Iya. Itu sebetulnya mungkin. Oke. Ada yang mau ditanyakan silakan? Ini pulang gimana ntar ya? Tadi kesini jalan kaki kan? Nah, tinggi Satriani wisatanya luar biasa. Iya, iya. Kalau mau pulang nanti naik mobil ini Iya. atau naik pesawat, kita siapkan gitu ya. Iya. Baik, terima kasih Faki Oke, sama-sama, Mas. Ngajemin yang Oke. sudah hadir Kuldik. Ya, siap. Terima kasih. Sama Bapak Ibu. Saya tadi dengar Paski. Paski. Apa singkatannya? Silakan Pak Ketua. Paski. Persatuan Seniman Komedi Indonesia. Oh, yang menghimpun semua Menghimpun semua seniman komedi seluruh Indonesia. seluruh Indonesia, pelawak, stand up, penari Humor, musik. penulis humor, musik humor, semua berkaitan dengan komedi bisa bergabung di Paski. Ya. Kalau saya bisa ngelawak berarti saya bisa masuk. Bisa. Oh gitu. Harus belajar ngelawak dulu ya. Ada divisi Ada divisi pelawak. divisi dakwah. Bikin aja sini. Satriani travel lawak. Travel lawak. Iya.
Baik, mitra muslim, demikian bincang-bincang kita di Kuli kesempatan hari ini dengan tamu Mas Paki Ngademin dan Pak Jarod. Sekali terima kasih banyak atas kehadiran di Kuli. Silakan Pak Ustadz ditutup barangkali. Baik, mitra muslim yang kami cintai, alhamdulillah pada hari raya Muharram ini kami mengucapkan selamat hari raya Islam. Mudah-mudahan kita bisa lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu sesuai dengan anjuran Rasulullah, yaitu melaksanakan puasa di tanggal 10 Muharram. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saksikan Budi kuliah bersama Edi Hamdi. Para penonton semua ya, aja melale. Tonton Kuldi kuliah bareng ya Pak yo. Gitu kan, kuliah bareng Edi Hamdi lah di channel YouTube. Lah iya dah, harus dipencet loncengnya, di subscribe ya, di like, komen sekalian. Lah iya ya, jangan lupa ya.